Murong Yu terus-menerus menghindari bintang-bintang jatuh dari pemboman, dan sosoknya menjadi semakin malu. Namun tanpa sengaja, dia terus-menerus mendekati Tong Qing. Jarak dengan Tong Qing semakin dekat. Saat ini, Tong Qing masih penuh dengan penghinaan. Konsumsi untuk mempertahankan domain terlalu besar. Itu tidak akan berhasil lagi. Pikir Tong Qing. Domain sudah sangat mahal, dan semakin besar domain, semakin kuat kekuatan orang kuat di dalamnya, semakin besar konsumsinya. Jangan melihat Tong Qing yang masih tampak acuh tak acuh, sebenarnya, dia tidak tahu berapa banyak pembuluh darah abadi yang telah dia telan untuk mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi. Jika demikian halnya, maka kamu memberiku pemusnahan. Dunia ini musnah. Tong Qing meraung dalam hatinya, dan tiba-tiba, dunia di domain itu akan hancur berkeping-keping, dan semuanya musnah. Langit terus-menerus memantul dan runtuh, petak-petak besar berubah menjadi keadaan kekacauan primitif, dan dunia musnah. Baik itu bintang-bintang atau yang lainnya, mereka dengan cepat musnah. Tong Qing akan bersikap kejam, langit dan bumi akan hancur. Luran menatap langit dan bumi yang hancur dengan ekspresi yang agak jelek, dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan panik. Jika kekuatan ini ditujukan pada mereka, bahkan jika mereka yakin bahwa mereka kuat, mereka akan tahu bahwa mereka bukanlah lawan Tong Qing. Setidaknya di bidang bintang, Tong Qing adalah yang paling kuat. Kecuali, dia dapat menghancurkan bidang bintang. Hampir pada saat Tong Qing memulai pemusnahan besar langit dan bumi, Murong Yu, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba menunjukkan seringai aneh padanya. Ada firasat buruk di hati Tong Qing, tetapi itu bukan masalah biasa. Bagaimanapun, di bidang bintang, dia adalah tuannya. Namun, pada saat berikutnya, pupil Tong Qing tiba-tiba membesar ratusan juta kali. Karena dia melihat Murong Yu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju besar yang mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi muncul dari udara tipis, menghancurkan kehampaan dari kehampaan, bergegas keluar, dan membanting dan membunuhnya. Tong Qing terkejut, dan ketika pikirannya bergerak, kekuatan bintang-bintang yang tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya, membentuk perisai. Namun, bagaimana serangan lama Murong Yu dapat dengan mudah diblokir oleh Tong Qing? Bukankah itu membuang-buang tenaga? Boom! Ketika kekuatan bintang-bintang baru saja mengalir ke tubuh Tong Qing, tinju Dewa Murong Yu telah runtuh di tubuh Tong Qing. Kekuatan mengerikan itu meledak dalam sekejap, hanya di permukaan tubuh Tong Qing, dan bahkan perisai bintang yang belum terbentuk, tanpa ketegangan apapun, hancur dan berubah menjadi bubuk debu. Seketika, kekuatan yang tak tertandingi menghantam Tong Qing dengan ganas, dan pada saat yang sama, api itu menghilang. Tong Qing menjerit menyedihkan, separuh tubuhnya hancur oleh pukulan Murong Yu, dan kekuatan besar itu meledakkan Tong Qing, bahkan kekosongan pun hancur. Bagaimana mungkin? Adegan ini terjadi terlalu cepat. Segera setelah Tong Qing diledakkan, Tu Wan Sui dan bakat lainnya di kejauhan bereaksi. Setelah bereaksi, reaksi pertama mereka tidak mungkin. Mengapa dia tidak terkekang? Ekspresi Liu Bai terkejut. Di bidang bintang, kecepatan mereka semua dibatasi. Bahkan jika Tong Qing tidak menargetkan mereka, kecepatan mereka telah sangat terpengaruh. Selain itu, mereka telah dengan jelas melihat Murong Yu benar-benar berjuang untuk menghindari bintang-bintang yang jatuh sebelumnya. Apakah itu semua dibuat olehnya? Sebenarnya, dia tidak terpengaruh sama sekali. Hanya saja, bagaimana ini mungkin? Di alam bintang, itu adalah ruang yang independen. Bahkan jika para dewa datang, mereka akan terikat oleh alam bintang. Bagaimana mungkin Murong Yu tidak terikat? Semua orang terkejut dalam hati mereka. Bahkan Tong Qing penuh dengan warna yang luar biasa. Murong Yu, kamu mencari kematian, kamu benar-benar mencari kematian. Tong Qing meraung dengan panik, pemusnahan dunia lebih cepat, dan dia terus mencekik Murong Yu, ingin memusnahkannya juga. Murong Yu tampak acuh tak acuh, melangkah ke dalam kehampaan, dan menghancurkan bintang besar dengan satu kaki, dan muncul di depan Tong Qing dengan sekejap, dan meninju lagi. Mati, kekuatan bintang, padatkan tubuhku. Tong Qing dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, kekuatan bintang yang terkondensasi hendak meregenerasi tubuh fisiknya. Namun, yang mengejutkan dan membuatnya marah adalah bahwa separuh tubuhnya yang dihancurkan oleh Murong Yu tidak dapat diperbaiki.
Ini benar, apakah itu kekuatan bintang atau kekuatannya sendiri? Tongking merasa ngeri, tidak tahu apa yang terjadi. Namun saat ini, Murong Yu sudah mengejarnya. Auzu.com di alam bintang, Tongking seperti teleportasi dan sangat cepat. Namun kecepatan Murong Yu tidak lambat, dan dia dapat merobek kekosongan sesuka hati. Seperti bayangan, gangren yang menempel pada tulang mengikuti Tongking, dan kekuatan yang kuat terus meledak, dunia terkoyak dan bintang-bintang jatuh. Tidak, Tongking bukanlah lawan Murong Yu, haruskah kita mengambil tindakan? Guru suci Liu Bai sedikit mengernyit. Tidak terburu-buru, Tongking ingin membunuhku dan menunggu, tetapi hatinya memalukan. Orang-orang harus diselamatkan, tetapi tidak sekarang. Tuan Istana Abadi Luran menyipitkan matanya sedikit, matanya berkedip-kedip. Kekuatan Tongking sangat kuat, dan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka hanya takut pada medan bintangnya. Dengan kekuatan mereka, begitu mereka jatuh ke alam bintang, bahkan jika mereka dapat merobek alam untuk melarikan diri pada akhirnya, mereka pasti akan terluka parah. Dapat dikatakan bahwa Tongking adalah yang terkuat di antara mereka. Dan dia juga orang yang paling kuat, yang bertanggung jawab atas 36 praktisi di alam pemahaman. Terlebih lagi, kali ini mereka menyerang alam pemahaman Huaxia, mereka masih membutuhkan Tongking. Jika mereka dapat mengendalikan Tongking, kekuatan mereka akan meroket, mengalahkan dua lainnya dalam satu gerakan, menjadi kekuatan paling kuat di aliansi alam abadi. Bahkan dalam tindakan ini, dia dapat memperoleh keilahian dan bahkan membunuh orang lain satu per satu. Mereka bertiga memiliki pikiran yang berbeda, dan mata mereka berkedip pada Tongking yang dikejar oleh Murong Yu di depannya. Pada saat ini, ketiga luran tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di depan mereka berubah, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah muncul di kota Keijian. Namun, Tongking, Murong Yu, dan yang lainnya tidak terlihat dimanapun. Bajingan ini benar-benar membawa kita keluar dari alam bintang. Tuan Sui berkata dengan sedikit menggertakkan gigi. Master Sekte Suci Liu Bai menatap Tuan Sui dengan senyum misterius di wajahnya dan berkata, sepertinya kamu tidak ingin meninggalkan alam bintang. Apakah kamu tidak khawatir bahwa Tong Lao Gui akan merugikanmu sebelumnya? Haha, Tuan Sui pertama-tama tertawa, dan kemudian berkata, bukankah berbahaya melihat hantu tua Tongking? Kami kagum, saya hanya ingin menyelamatkannya, saya tidak ingin dia mendapat masalah. Ya, hantu tua Tongking tidak mungkin mengalami kecelakaan. Kali ini kita masih harus bergantung padanya untuk memasuki dunia kultivasi Huaxia. Jika dia terbunuh, kita tidak akan dapat memasuki dunia kultivasi Huaxia sama sekali. Tuan Istana Abadi Luran berkata dengan wajah muram. Dia ingin jiwa mengendalikan Tongking, tetapi saat ini dia tidak ingin Tongking mengalami kecelakaan. Hanya saja jika hantu tua Tongking tidak muncul, kita tidak dapat menemukan di mana mereka berada. Alam bintang berada di kehampaan, dan sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Alam bintang sebenarnya berada di kehampaan dekat kota Keijian. Tetapi siapa yang tahu lokasi spesifiknya? Tentu saja, jika mereka menghancurkan kehampaan ini, mereka memang dapat menemukan alam bintang. Tetapi dapatkah mereka menghancurkan kehampaan ini? Atau alam bintang berada di kota Keijian, kecuali mereka juga menghancurkan kota Keijian? Tetapi ini tidak mungkin. Mereka tidak dapat menghancurkan kota Keijian, bagaimanapun juga, ini adalah sarang mereka. Murong Yu, kamu ingin membunuhku? Tidak mungkin. Kamu harus mati hari ini. Di alam bintang, Tongking meraung dengan panik, sambil melarikan diri dengan cepat, sambil mengendalikan alam bintang, menyerang Murong Yu. Namun, Murong Yu sama sekali tidak terpengaruh di alam bintang. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, itu tidak akan memengaruhi Murong Yu. Alam bintang sebenarnya adalah ruang kecil yang independen. Namun, ruang ini juga berada di ruang besar dunia peri. Aturan spasial di bawah kendali Murong Yu masih berguna. Domain juga harus mengikuti aturan ruang. Faktanya, domain adalah subdivisi dari aturan spasial. Itu benar-benar dangkal, jauh lebih rendah daripada aturan ruang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Murong Yu tidak dapat membantu alam bintang sama sekali. Bahkan, mereka tidak dapat menyerang Murong Yu. Konsumsi daya Tongking meningkat, dan kendalinya atas alam bintang menjadi semakin tidak berdaya.
Selain itu, separuh tubuhnya dihancurkan oleh Murong Yu, yang juga sangat menguras kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan Tong Qing terus menurun, dengan cepat turun di bawah 7 juta, dan terus menurun. Namun, kekuatan Murong Yu selalu tetap lebih dari 7 juta. Kesenjangan antara kedua belah pihak semakin lebar. Akhirnya, Murong Yu bergegas maju dengan langkah lebar, dan sekali lagi melemparkan Tong Qing keluar dengan pukulan. Kali ini, tubuh bagian bawah Tong Qing hancur berkeping-keping. Mengapa kamu tidak terpengaruh? Tong Qing sangat marah dan berteriak dengan enggan. Namun, dia masih melarikan diri dengan panik. Namun, dia tidak berani menyingkirkan bidang bintang itu. Dia tahu bahwa begitu dia menyingkirkan bidang bintang itu, dia akan segera dibombardir oleh Master Istana Abadi Luran dan yang lainnya. Pada saat itu, dia tidak akan hanya menghadapi Murong Yu sendirian. Murong Yu sedikit mengernyit, jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan sangat sulit untuk membunuh Tong Qing. Selain itu, asal-usul alam kultivasi bintang sangat kuat. Jika dia ingin melarikan diri kembali ke alam kultivasi, aku khawatir akan sulit untuk menghentikannya. Sebenarnya, Murong Yu dapat langsung membakar bidang bintang ini dengan api yin dan yang. Namun, jika itu terjadi, bahkan Tong Qing akan terbakar sampai mati, dan bahkan kekuatan asal-usul dunia kultivasi bintang akan terbakar. Dengan cara itu, Murong Yu tidak akan bisa mendapatkan kekuatan asal-usul alam kultivasi bintang. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya kali ini, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkannya di masa mendatang. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti, membalik tangannya, dan sebotol pil kesengsaraan ilahi muncul di telapak tangannya. Tong Qing, kurasa batas waktumu akan segera tiba, kan? 1 juta tahun atau ratusan ribu tahun. Atau bahkan kurang dari 100.000 tahun. Apa yang kau lakukan sekarang tidak lebih dari mencoba bertahan hidup dari malapetaka ilahi dan melambung tinggi di siang hari. Murong Yu mengangkat tutup botol giok di tangannya, dan aroma pil yang kuat keluar, memenuhi seluruh bidang bintang. Ini adalah pil kesengsaraan ilahi. Mencium aroma pil yang kuat, Tong Qing berhenti tanpa sadar, dengan tatapan keserakahan di matanya. Ada 81 malapetaka ilahi, dan 1 pil malapetaka ilahi dapat sepenuhnya menghindari pil yang berat. Ingin selamat dari malapetaka ilahi. Tidak terlalu sulit untuk menjadi dewa. Hanya dibutuhkan 81 pil malapetaka ilahi. Itu saja. Murong Yu menatap Tong Qing sambil tersenyum, aura pembunuhnya menghilang sepenuhnya. Dia sekarang jelas berbicara dengan teman-teman, dan siapa yang tahu bahwa mereka adalah musuh hidup dan mati beberapa saat yang lalu. Ingin saling membunuh. Apa maksudmu? Meskipun Tong Qing penuh dengan keserakahan, dia tetap menatap Murong Yu dengan waspada. Dia tahu kejahatan Murong Yu. Dia berpura-pura menahan diri sebelumnya, dan menyerang serta melukai dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa bodohnya Tong Qing, dia tidak akan mempercayai Murong Yu dengan mudah. Setuju, kata Murong Yu ringan. Apa kesepakatannya? Hati Tong Qing tergerak, dia sangat membutuhkan pil kesengsaraan ilahi sekarang. Jika tidak, bahkan jika dia menerobos alam kultivasi Huaxia, dia mungkin tidak dapat memasuki gundukan abadi, apalagi mendapatkan keilahian. Dan jika dia melewati alam dewa, dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Kamu berhenti menyerang alam kultivasi Huaxia, dan aku akan memberimu pil kesengsaraan ilahi. Hati Tong Qing tergerak hebat, tetapi kemudian dia mencibir, itu pil kesengsaraan ilahi, jadi kamu dapat menukar ini. Bahkan seluruh alam pemahaman Huaxia tidak dapat dibandingkan dengan pil kesengsaraan ilahi ini. Jika kamu hanya seperti ini, aku ragu kamu memiliki apapun. Tujuan, apakah pil kesengsaraan ilahi ini palsu? Tentu saja pil malapetaka ilahi itu benar. Kau tahu Sun Haoshan, dia meminum pil malapetaka ilahi untuk menerobos ke alam dewa semu. Mungkin kau masih curiga, Murong Yu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya pada saat yang sama. Seketika, lebih dari selusin orang muncul di sampingnya, satu persatu, melonjak dengan energi dan darah. Dewa semu, apakah semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di alam dewa semu? Setelah orang-orang ini keluar, Tong Qing menoleh, dan kemudian dia penuh dengan keterkejutan. Karena selusin orang di sekitar Murong Yu semuanya adalah dewa semu. Ini hanyalah pembangkit tenaga alam dewa semu yang merupakan bagian dari sekte suciku.
Sekarang aku memiliki setidaknya 50 pembangkit tenaga alam Dewa Semu di bawah tanganku. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Dewa Semuku akan semakin banyak. Tanyakan saja, apa yang digunakan aliansi alam abadi dan aliansi dewa untuk melawan sekte suciku. Bahkan jika ada keilahian di gundukan suci, bisakah kau mendapatkannya? Bahkan jika kau mendapatkan keilahian, kau masih perlu waktu untuk memurnikannya. Selama pemurnian keilahianmu, dunia abadi telah disatukan olehku. Saat itu, dunia abadi akan hebat, di mana ada tempat bagimu untuk berdiri. Bahkan jika kau memurnikan keilahianmu dan menjadi dewa, aku akan membiarkanmu pergi selamanya. Petik 2. Selain itu, alam bintangmu sangat kuat, tetapi itu tidak dapat membantuku. Aku dapat menghancurkan alam bintangmu sepenuhnya dalam satu pikiran. Begitu alam bintang hancur, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir itu akan langsung dikendalikan oleh Luran dan yang lainnya. Saat berbicara, telapak tangan Murong Yu masih terbakar dengan sekelompok kecil api, itu adalah api Yin dan Yang. Melihat api di tangan Murong Yu yang seperti cahaya, hati Tong Qing bangkit dengan aura yang sangat kuat tanpa alasan yang jelas. Dia tahu bahwa api ini tampak biasa, tetapi itu pasti bisa mengancamnya. Murong Yu benar. Namun, jika Tong Qing percaya pada Murong Yu seperti ini, itu tidak mungkin. Bagaimana aku tahu jika ini adalah konspirasimu? Begitu kamu menemukan kesempatan, kamu mungkin membunuhku dengan rasa sakit. Tong Qing mengerang lama sebelum mengatakannya. Nada suaranya mulai mengendur, yang berarti dia sangat tertarik dengan apa yang disebut kesepakatan Murong Yu. Murong Yuku tidak mengatakan apa-apa. Selama kamu memanggil kembali mereka yang dihukum saat ini, dan jangan biarkan mereka menyerang, aku akan segera memberimu pil kesengsaraan ilahi. Tentu saja, jika kamu meragukan pil kesengsaraan ilahi, aku bisa menjadikanku orang suci. Murid sekte akan menunjukkan perampokan kepadamu di tempat. Aku ingin 100 pil kesengsaraan ilahi. Setelah merenung cukup lama, Tong Qing akhirnya menyetujui kesepakatan dengan Murong Yu. Bagus sekali, tetapi aku harus melihat orang-orang yang dihukum itu kembali sebelum aku memberimu pil malapetaka ilahi. Namun, sekarang aku akan memberimu 5 pil malapetaka ilahi terlebih dahulu, yang akan membuatmu selamat dari malapetaka ilahi 5 kali lipat. Kau bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri setelah mendapatkan 5 pil kesengsaraan ilahi. Meskipun dunia abadi itu besar, tidak peduli ujung dunia, kau tidak dapat melarikan diri dariku dan membunuhmu. Tong Qing tersenyum pahit, agak tidak berdaya. Jika Murong Yu benar-benar memberinya begitu banyak pil kesengsaraan ilahi, apalagi yang akan dia lakukan untuk menyerang dunia kultivasi Huaxia? Untuk apa lagi dia membutuhkan ketuaan? Memurnikan keilahian berarti mampu menjadi dewa. Namun, ia tidak dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidupnya. Namun, jika ia menjadi dewa dengan pil malapetaka ilahi, potensinya tidak terbatas. Auzu.com, baiklah, aku berjanji. Tong Qing menerima 5 pil malapetaka ilahi, dan senyum segera muncul di wajahnya. Segera, Murong Yu membawa Xia Houzuo dan yang lainnya ke dunia Hetu Luoshu, dan pada saat yang sama ia bergerak menuju Tong Qing. Salah satu syarat transaksi tersebut adalah bahwa Murong Yu harus membantu Tong Qing pulih. Kota Lingnan, Murong Yu melompat keluar dari kehampaan, dan kemudian Tong Qing mengikutinya. Di sini, panggil semua orang yang dihukum kembali kepadaku. Selama aku melihat orang-orang yang dihukum ini, aku akan memberimu 90-an pil malapetaka ilahi yang tersisa, banyak sekali. Kata Murong Yu ringan. Tong Qing mengangguk sedikit, dan kemudian menggunakan metode kontak tertentu untuk terhubung dengan mereka yang mengintai di alam kultivasi masing-masing. Kata-kata Tong Qing, pemilik istana-istana hukuman surgawi, masih sangat berguna. Itu hanya perintah untuk turun, dan kemudian Murong Yu melihat satu persatu eksekutor meledak dari langit, muncul di cabang istana hukuman surgawi kota Lingnan. 16. Hanya 16. Setelah setengah hari, semua orang yang dihukum berkumpul di aula. Namun, alis Murong Yu sedikit berkerut. Dia menguasai 15 alam kultivasi, dan Tong Qing awalnya adalah eksekutor alam kultivasi surgawi, artinya, selain dia dan Tong Qing, seharusnya ada 20 eksekutor. Tetapi sekarang hanya ada 16, 4 lebih sedikit.
Hanya ada 16, dan yang lainnya tidak dapat dihubungi sama sekali. Tongking berkata tanpa daya. Alam abadi Yan Huang memiliki 36 alam kultivasi di bawah yurisdiksinya, dan sebagai kepala istana-istana hukuman surgawi hanya dapat menghubungi 16 eksekutor, ini membuatnya merasa sedikit malu. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah bahwa 14 praktisi di dunia kultivasi dikendalikan oleh Murong Yu atau dibunuh. Tentu saja dia tidak dapat menghubungi orang-orang ini. Adapun 4 eksekutor yang tersisa, mereka takut bahwa mereka mundur ke suatu tempat, atau mereka mungkin telah dibunuh oleh orang lain. Keempat eksekutor tidak dapat membalikkan keadaan. 16 alam kultivasi, jika kamu memurnikan semuanya, tidak tahu apakah mereka dapat menembus kekuatan 10 juta naga bumi. Wajah Murong Yu sangat bersemangat ketika dia melihat para algojo yang berkumpul di aula warna. Melihat wajah Murong Yu, hati Tongking samar-samar memancarkan rasa cemas dan ada sesuatu yang salah. Tetapi ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Sebenarnya, Tongking tidak pernah menyangka bahwa Murong Yu dapat menggunakan para algojo ini untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan mengumpulkan para algojo ini bahkan jika dia meninggal. Ini jelas memberikan kekuatan kepada Murong Yu. Selama Murong Yu memurnikan dan mengendalikan dunia kultivasi semua orang di sini, saya khawatir bahkan jika dewa turun ke dunia, dia tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja, Tongking tidak tahu, dia hanya berpikir bahwa Murong Yu ingin mengendalikan para algojo ini. Bagaimanapun, para algojo ini tidak berguna baginya, dan bahkan jika mereka dikendalikan, mereka hanya kehilangan beberapa pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia abadi. Orang-orang ini, saya telah mengendalikan mereka untuk sementara, bukankah seharusnya itu menjadi masalah? Murong Yu menatap Tongking dan bertanya kepadanya di permukaan. Sebenarnya, Murong Yu telah melangkah ke aula. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar, dan hisapan yang sangat besar bekerja pada ke-16 algojo. Dari para pelaksana ini, yang terkuat adalah Yang Mulia Abadi, dan mereka semua dibawa ke dunia Hetu Luoshu oleh Murong Yu bahkan sebelum dia bereaksi. Hahaha, Murong Yu tertawa dalam hatinya setelah semua pelaksana ini dikumpulkan. Sekarang, dia tidak takut pada siapapun lagi. Selama dia memurnikan semua pelaksana ini, dia segera membantai Ji, dan kemudian menyatukan dunia abadi. Ini adalah 50 pil malapetaka ilahi. Murong Yu melemparkan botol giok ke Tongking. Bukankah itu 100? Masih lebih dari 40. Tongking menatap Murong Yu dengan sedikit kesal, dan pada saat yang sama berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin menyesalinya. Murong Yu tersenyum tipis, bukannya aku ingin kembali, aku selalu mengatakan sesuatu. Namun, aku tidak punya banyak pil malapetaka ilahi untuk saat ini. 3 hari kemudian, aku akan memberimu cukup pil malapetaka ilahi. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat. Hanya Tongking dengan wajah cemberut yang tersisa di tempat yang sama. Bukan karena Murong Yu tidak memiliki cukup pil kesengsaraan ilahi, tetapi dia tidak ingin memberikannya kepada Tongking. Sebenarnya, Murong Yu tidak ingin menghancurkan keyakinannya. Seperti yang dia katakan, dia bisa memberikan seluruh pil kesengsaraan ilahi kepada Tongking dalam 3 hari. Alasannya adalah 3 hari kemudian, ini karena dia tidak percaya pada Tongking. Begitu orang ini selamat dari malapetaka ilahi, saya khawatir Murong Yu akan diserang. Benda ini memiliki domain bintang. Meskipun Murong Yu tidak takut padanya, masih banyak orang di Shenzong. Begitu Tongking melakukan sesuatu pada Shenzong, pada saat itu, Murong Yu akan sangat dirugikan. Dan 3 hari sudah cukup bagi Murong Yu untuk melakukan sesuatu. Yang utama adalah meningkatkan kekuatan. Dia ingin menyempurnakan kekuatan asli alam kultivasi ke-16 pelaksana dalam 3 hari, dan mengendalikan alam kultivasi mereka. Kali ini, aku khawatir aku akan berhasil menembus tahap akhir Kaisar Abadi. Bisakah aku menembus kekuatan 10 juta naga bumi? Cukup menunggu, pikir Murong Yu dalam hatinya, melangkah ke dunia Hetu Luoshu. 3 hari kemudian, di luar kota Kaijian, penguasa Istana Abadi, Luran, Tuan Sui, Liu Bai, dan sekelompok ahli dari Aliansi Alam Abadi berkumpul di sini.
Dan di depan mereka, pemimpin Shenmeng dan sekelompok orang kuat dari Shenmeng sedang menatap. Ji menatap Luran dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Luran, apa maksudmu? Tong Qing, dia bilang dia akan bertindak hari ini, tetapi sekarang dia mengelak. Tidakkah kamu ingin menelan para dewa sendirian? Wajah Ji pucat pasi, karena dia tidak melihat Tong Qing. Itu terjadi secara alami, dan dia mengira Luran dan yang lainnya yang ingin menelan keilahian di dalam makam. Tentu saja, kekosongan mereka telah dilarang oleh mereka, bahkan jika Ji meraung, orang-orang di luar tidak akan mendengarnya. Karena itu, dia bertanya dengan keras tanpa ragu-ragu. Ketika ditanya oleh Ji Yitong, Luran dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. Berbicara tentang Tong Qing itu, dia telah menghilang sejak pertempuran dengan Murong Yu 3 hari yang lalu. Tidak peduli bagaimana mereka menghubungi, mereka mencari hampir setiap inci kekosongan di dekat kota Keijian, tetapi tidak melihat Tong Qing dan Murong Yu. Apakah mereka mati bersama? Selama 3 hari ini, Luran dan yang lainnya sering terlintas dalam pikiran ini. Namun, jika Tong Qing benar-benar mati bersama Murong Yu, Luran dan yang lainnya merasa bahwa ini bukan hal yang baik. Karena, tanpa Murong Yu dari Tong Qing, mereka tidak memiliki hak untuk memerintahkan para eksekutor itu untuk menyerang alam pemahaman Huaxia. Selain itu, jika Murong Yu terbunuh, Hetu Luoshu di tangannya akan tersebar sebagai akibatnya, dan dia tidak akan memiliki kesempatan lagi dengan mereka. Ketika Ji bertanya tentang hal itu sekarang, Luran dan yang lainnya segera menunjukkan rasa malu. Bagaimanapun, Tong Qing termasuk dalam aliansi alam abadi mereka dan yang lainnya, tetapi mereka tidak muncul ketika mereka setuju, dan mereka merasa malu. Apa maksudmu? Apakah kita pernah tega menelannya sendiri? Tuan Sui berkata dengan ekspresi jelek pada Ji, dan berkata dengan sedikit tidak nyaman. Jika tidak, bagaimana dengan Tong Qing? Aku bisa katakan padamu, jika kau tidak memiliki aku, kau tidak akan pernah memasuki makam suci. Ji berkata dengan dingin, mengenai apakah Luran dan yang lainnya akan menelan keilahian di makam suci, dia tenang. Karena dia tahu bahwa Luran dan yang lainnya tidak dapat memasuki makam suci. Di seluruh alam abadi Yan Huang, hanya dia yang dapat memasuki gundukan suci, satu-satunya. Jika dia tidak berani memasuki alam kultivasi Huaxia sendirian, bagaimana dia bisa bergabung dengan Luran dan yang lainnya? Sebenarnya, Ji tidak akan memilih jalan memurnikan keilahian kecuali jika dia harus melakukannya. Namun, dengan cara apapun, pil kesengsaraan ilahi direbut oleh Murong Yu. Meskipun dia menerima beberapa pil lagi kemudian, dia tidak dapat mendukungnya untuk bertahan hidup dari kesengsaraan ilahi. Namun, dia sangat ingin kembali ke alam dewa. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk memurnikan keilahian. 3 hari yang lalu, Tong Qing meninggalkan kota Keijian sendirian, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ditinggalkan sementara. Mengenai mengapa itu tidak muncul hari ini, kami tidak tahu. Master Sekte Suci Liu Bai berkata dengan ringan. Apakah Tong Qing mati bersama Murong Yu? Mereka tidak akan memberitahu Ji tebakan ini. Karena, begitu Ji tahu bahwa Murong Yu mungkin sudah mati, dia akan segera memasuki alam pemahaman Huaxia dan memasuki makam dewa. Saat itu, mereka bahkan tidak akan dapat melihat bayangan keilahian, apalagi mendapatkan bagian dari kue itu. Apakah kamu bercanda? Ji meledak dalam kemarahan, aura kekerasan memancar keluar, dan niat membunuh yang tak berujung naik ke langit, hampir berubah menjadi substansi, menembus langit. Mata ketiga Luran sedikit menyipit, dan aura mereka terus meroket. Meskipun kekuatan Ji kuat, mereka mungkin tidak takut pada Ji. Bahkan jika ada pertempuran besar, mereka tidak takut. Ilmu pedang, itu akan segera terjadi. Dan ketika mereka saling berhadapan, bagian paling selatan dari dunia peri, jauh di Laut Cina Selatan, berada di atas benua tempat Xiahou Zuo melewati kesengsaraan. Pada saat ini, guntur memenuhi langit, dan dunia serta bumi yang menakutkan terus-menerus berada di bawah tekanan, dan kekosongan yang tertekan bergetar dan hancur. Namun, dalam guntur langit, sebuah sosok berdiri dengan gagah dari langit. Guntur yang menyerupai badai dahsyat itu tampaknya telah menenggelamkan seluruh langit. Namun, sangat aneh, ketika guntur perampokan ini membombardir sosok itu, mereka secara otomatis melewati dan tidak membombardir orang itu.
Pil kesengsaraan ilahi, seperti yang diharapkan, dapat menghindari pemboman kesengsaraan surgawi, dan dapat bertahan dari bencana besar. Pada saat ini, hati Tong Qing sangat gembira. Orang yang melewati perampokan itu bukanlah Tong Qing, tetapi seorang pria kuat di alam almarhum Kaisar Abadi Shenzong. 3 hari yang lalu, Murong Yu menghilang setelah membawa pergi 16 eksekutor. Namun, Murong Yu tidak kehilangan kepercayaan padanya. Hari ini, 3 hari kemudian, Murong Yu muncul di depan Tong Qing lagi. Ini membuat Tong Qing senang tetapi juga sedikit terkejut. Karena dia menemukan bahwa Murong Yu hanya berada di tahap awal Kaisar Abadi 3 hari yang lalu. Tetapi hari ini, 3 hari kemudian, Murong Yu telah mencapai tahap akhir Kaisar Xiandi. Menyeberangi 2 alam kecil dalam 1 hari. Ini membuat Tong Qing sedikit terkejut. Tetapi itu tidak menimpanya. Kekuatan Murong Yu telah mencapai alam dewa semu. Alasan mengapa dia selalu ditampilkan di Kaisar Abadi atau alam bawah, Tong Qing hanya mengira dia sengaja menekan alam itu. Bagi seorang pria kuat di ranah dewa semu, ranah apa yang ingin ditunjukkan bukanlah tugas yang mudah. Auzu.com. Setelah Murong Yu kembali, ia segera menyerahkan 40 pil kesengsaraan ilahi kepada Tong Qing, yang merupakan 100 pil dari 50 pil sebelumnya. Namun, Tong Qing masih sedikit khawatir tentang kualitas pil kesengsaraan ilahi ini. Ia bahkan meminta orang-orang Murong Yu untuk mencoba yang benar dan yang salah dari Shen Jiedan. Bahkan ketika Shenzong melewati kesengsaraan, ia menukar pil kesengsaraan ilahi di tangannya dengan miliknya. Melihat Tong Qing yang penuh kegembiraan, Murong Yu mencibir lagi dan lagi dalam hatinya. Dewa Jiedan yang ia berikan kepada Tong Qing tidak melakukan apa-apa. Karena ia tidak memiliki kebutuhan itu, bagaimana jika Tong Qing berhasil selamat dari perampokan? Ia tidak cukup takut. Aku, Murong Yu, selalu menepati janji mereka. Aku masih muda. Sekarang kau harus percaya. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Tong Qing pada akhirnya. Hehe, berhati-hatilah untuk mengarungi kapal Wanian. Tong Qing tersenyum. Namun hatiku mencibir. Sambil berbicara, orang kuat dari Sekte Suci telah menyelesaikan kemenangan, dan melewati 81 malapetaka ilahi dengan selamat, mencapai alam dewa semu, dan dapat langsung menembus kehampaan dan naik ke alam dewa di masa depan. Haha, sampai padaku. Sebelum pembangkit tenaga dewa semu yang baru dipromosikan dari Sekte Suci terbang kembali, Tong Qing tertawa terbahak-bahak. Setelah jarak tertentu dari Murong Yu dan yang lainnya, dia tidak ragu untuk membangkitkan para dewa. Perampokan. Dengan Dewa Jiedan, dia tidak takut siapapun datang untuk membuat masalah. Terlepas dari jumlah pembuat onar, itu akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Selama dalam guntur perampokan yang berat, pil perampokan ilahi dapat menghindari guntur-guntur ini. Tentu saja, Murong Yu tidak pernah berpikir untuk membuat masalah. Oleh karena itu, dia terus memperhatikan Tong Qing melintasi malapetaka dengan mata dingin sampai dia berhasil melintasi malapetaka. Setelah perampokan, kekuatannya menjadi lebih kuat, dan telah mencapai tahap dewa semu. Itu melebihi kekuatan 7 juta naga bumi. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang kuat di alam dewa semu selamat dari malapetaka ilahi. Mereka yang belum mencapai alam dewa semu sebelumnya telah melewati malapetaka, tetapi setelah semuanya berhasil melewati kesengsaraan, mereka semua mencapai alam dewa semu, setidaknya 5 juta naga bumi. Ini normal, namun, kekuatan alam dewa semu juga dapat meningkatkan kekuatannya melalui perampokan, yang membuat Murong Yu berharap, saya tidak tahu apakah kekuatannya akan terus meningkat setelah dia melewati perampokan. Di akhir dewa semu, kekuatan lebih dari 7 juta naga bumi. Merasakan kekuatan yang melonjak dan dahsyat di tubuhnya, Tong Qing sangat bersemangat. Dia sudah merasakan keberadaan alam dewa. Dia tahu bahwa selama dia mau, dia bisa merobek jalan antara dunia peri dan dunia dewa, dan kemudian melambung di siang hari. Namun, dia tidak akan naik sekarang, karena dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Segera, dia berbalik dan mencibir menatap Murong Yu di kejauhan. Aku melihatnya melangkah keluar dan menyapu ratusan juta jarak. Dia datang ke depan Murong Yu dalam sekejap, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangannya yang besar, menerobos ratusan juta kekosongan, dan menghantam Murong Yu. Kekuatan lebih dari 7 juta naga bumi meledak,
benar-benar mengguncang bumi dan menghancurkan bumi. Murong Yu menatap Tong Qing dengan ekspresi marah, dan berkata dengan dingin, "Tong Qing, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin kamu mati." Tong Qing mencibir, dan dengan cepat meraihnya dengan tangan besarnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa sama sekali tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajah Murong Yu, dan bahkan Murong Yu tidak melangkah mundur. "Kau ingin membunuhku? Jangan lupa siapa yang memberimu pil kesengsaraan ilahi, dan kau ingin menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan," kata Murong Yu acuh tak acuh. "Lalu kenapa?" Tong Qing menyeringai, dan melanjutkan, "Wah, apakah kau tidak pernah mendengar istilah bersekongkol dengan harimau? Lagi pula, kekuatanmu terlalu lemah. Kau tidak dapat mengendalikan harta karun seperti Hetu Luoshu." "Hetu Luoshu." Murong Yu mencibir berulang kali, dan berteriak dingin lagi, "Tong Qing, apakah kau bertekad untuk membunuhku dan merebut Hetu Luoshu? Berhenti bicara omong kosong, mati saja." Tong Qing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Murong Yu, dan meraihnya dengan satu kaki. "Kalau begitu, jangan salahkan aku." Senyum aneh melintas di wajah Murong Yu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang besar dalam sekejap dan meraih tangan besar yang digenggam Tong Qing. "Aku tidak bisa menahan diri." Tong Qing mencibir. Namun segera, seringai dan senyum kemenangannya berubah menjadi ekspresi ngeri. Boom! Murong Yu menamparkan tangan besar Tong Qing dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, tangan besar Tong Qing benar-benar rentan, dan langsung terguncang menjadi debu. Tong Qing terkejut, sosoknya bergetar, dan dia hendak menarik diri dengan kasar. Namun pada saat ini, tangan besar Murong Yu sudah ditekan. Dengan bang, Tong Qing langsung ditampar dari langit oleh Murong Yu, dan jatuh ke tanah dengan keras, jatuh seperti anjing yang memakan kotoran. "Kamu begitu kuat. Ini ilusi, ini pasti ilusi." Tong Qing meraung, dan mereka yang berjuang akan bangkit. Namun, Murong Yu telah datang kepadanya dan menginjaknya dalam-dalam ke tanah dengan satu kaki. "Mungkin kamu pikir kamu akan menjadi tak terkalahkan setelah melewati malapetaka dan kekuatanmu meroket." Murong Yu menginjak Tong Qing dalam-dalam ke tanah, dan kekuatan yang dahsyat itu hampir menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi debu. "Tidak mungkin. Kenapa kamu begitu kuat? Aku hampir mencapai kekuatan 8 juta naga bumi." Tong Qing berteriak tak percaya, dan dia sangat terkejut. Kekuatan hampir 8 juta naga bumi, bahkan Ji tidak memiliki kekuatan ini. Awalnya, Tong Qing mengira dia bisa mendominasi dunia abadi seperti ini, dan dunia akan menjadi tak terkalahkan. Dengan cara ini, dia dapat menyatukan alam abadi sebelum terbang ke alam dewa. Membunuh semua orang yang tampak kesal. Kemudian dia naik ke alam dewa dengan prestasi besar. Hal yang indah apa ini? Namun, yang membuatnya tertekan adalah, apalagi menguasai dunia abadi atau semacamnya, dia meninggal begitu saja sebelum meninggalkan guru. Kekuatan hampir 8 juta naga bumi difoto oleh Murong Yu dengan tamparan di wajah. Seberapa kuat kekuatan Murong Yu? Kekuatan 9 juta naga bumi, atau kekuatan 10 juta naga bumi. Tong Qing tahu bahwa jika Murong Yu hanya memiliki kekuatan 9 juta naga bumi, meskipun dia bukan lawannya. Namun, Murong Yu tidak akan pernah bisa menekannya dengan tamparan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Murong Yu lebih dari cukup untuk menyatukan dunia abadi. Namun, bagaimana mungkin Tong Qing mempercayai semua ini? "Aku melihatnya berteriak dengan panik, hanya berbicara bolak-balik, ini tidak mungkin," kata-kata yang serupa. "Aku tidak tahu harus berkata apa." Murong Yu mencibir. Jika 3 hari yang lalu, bahkan jika dia menelan pil haus darah, dia mungkin bukan lawan Tong Qing. Namun hari ini, 3 hari kemudian, bahkan jika 10 Tong Qing mengepungnya, dia akan ditekan. Karena, dalam 3 hari ini, dia telah menguasai 16 alam kultivasi berturut-turut. Dengan kata lain, Murong Yu sekarang menguasai 31 alam kultivasi. Hanya 5 alam kultivasi yang belum dikuasai. Selama proses ini, kekuatan Murong Yu terus meroket, naik lagi dan lagi, langsung menembus dari tahap awal Kaisar Peri ke tahap akhir Kaisar Peri. Kekuatan 10 juta naga bumi. Kekuatan Murong Yu telah mencapai kekuatan 10 juta naga bumi. Dzogchen akhir Dewa Semu, kekuatan pamungkas yang dapat dibawa oleh dunia peri.
Awalnya, 16 alam kultivasi sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Murong Yu hingga 5 juta atau lebih. Namun, tampaknya kekuatan 10 juta naga bumi sudah mencapai batasnya, dan tidak peduli seberapa banyak dunia kultivasi yang dikendalikan Murong Yu, dia tidak dapat terus menerobos. Ini membuatnya sedikit menyesal. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menguasai dunia peri. Dunia ini tak terkalahkan, bahkan jika Ji kuat, dia akan dicubit sampai mati dengan satu tangan. Sedangkan Tong Qing, Murong Yu sama sekali tidak memperdulikannya. Alasan mengapa dia diberi pil kesengsaraan ilahi adalah karena Murong Yu tidak ingin kehilangan kepercayaannya. Selain itu, dia juga melihat bagaimana keadaan Tong Qing. Jika dia tetap patuh di dunia peri dan menunggu kenaikannya setelah melewati malapetaka, Murong Yu tentu saja tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, Tong Qing mengecewakan Murong Yu. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, dia langsung ingin membunuh Murong Yu dan merebut Hetu Luoshu. Tentu saja, Murong Yu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Kekuatan 10 juta naga bumi, batas 10 juta naga bumi. Kalian pasti telah mencapai batas kekuatan. Tong Qing menggeram kaget, panik di dalam hatinya. Kekuatannya kuat, tetapi dia bukan apa-apa di depan Murong Yu. Pada saat ini, Tong Qing menyesal, dia menyesal karena tidak seharusnya menembak Murong Yu. Dia tidak ingin mati. Aku sudah melewati malapetaka dan menjadi dewa, aku tidak ingin mati. Ya, aku sudah melewati malapetaka, dan aku bisa naik kapan saja. Aku ingin naik. Tong Qing meraung, dan mulai merasakan para dewa, untuk membuka negeri dongeng dan menyedot lorong antar dunia. Selama dia memasuki lorong itu, Murong Yu tidak bisa terus menekannya bahkan jika dia kuat. Tapi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Mereka yang ingin bunuh diri harus mati. Segera, Murong Yu menamparnya. Tidak hanya menyegel kekuatan Tong Qing. Yang lebih kejam, wilayah Tong Qing terputus oleh Murong Yu setelah beberapa kali tamparan. Ah, kamu telah memotong wilayahku, kekuatanku. Tidak, hanya kekuatan 3 juta naga bumi. Tong Qing tiba-tiba menjerit, ini karena dia menemukan bahwa keduanya telah terputus. Itu lebih dari setengah. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang yang mulia abadi biasa dapat membunuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya panik. Kekuatan itu disegel, dan dia tidak bisa terus merasakan alam dewa, jadi tentu saja dia tidak bisa naik ke alam dewa. Faktanya, Murong Yu melakukan ini lebih kejam daripada membunuhnya. Kekuatan asal mula dunia kultivasi bintang, keluarlah padaku. Murong Yu tiba-tiba berteriak dingin, dan terjun ke dantian Tong Qing dengan tangannya yang besar, dan dengan kasar meraih kelompok kekuatan asal yang mempesona yang seperti bintang. Auzu.com ini adalah keberadaan nomor 1 di antara 36 alam kultivasi di alam abadi Yan Huang, dan itu sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu menamparkan kekuatan asli ini ke dalam dantiannya, langsung memurnikannya. Seketika, Murong Yu merasa bahwa bakatnya telah meningkat, dan tampaknya adalah mungkin untuk menerobos ranah tahap akhir kaisar dan mencapai ranah peri kapan saja. Tentu saja, sebelum ranahnya menerobos, kekuatannya tidak dapat terus tumbuh. Sebenarnya, Murong Yu meragukan bahwa bahkan jika dia menerobos ranah yang mulia abadi tertinggi, apakah kekuatannya akan meroket. Bagaimanapun, kekuatan 10 juta naga bumi adalah batasnya. Namun, Murong Yu masih berharap untuk memasuki ranah yang mulia abadi. Apa batasnya? Batas itu dimaksudkan untuk ditembus. Di dunia peri, bahkan pembangkit tenaga listrik di ranah Dewa Semu, rentang hidup mereka hanya satu zaman. Namun, rentang hidup Murong Yu saat ini jauh melampaui satu zaman, mencapai keadaan yang mengerikan dari beberapa zaman. Bukankah ini melanggar batas? Murong Yu percaya bahwa kekuatannya pada akhirnya akan menembus batas. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak ingin membunuhku. Akhirnya aku berhasil melewati kesengsaraan, dan aku akan menjadi dewa. Jangan bunuh aku. Tong Qing akhirnya panik, dan tidak lagi memiliki penampilan yang tidak terpikirkan seperti sebelumnya. Beberapa hanya ketakutan dan memohon. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, jadi bagaimana mungkin aku membunuhmu? Murong Yu tersenyum, dan tiba-tiba menamparkan Tong Qing dan pingsan. Pada saat yang sama langsung membaca ingatannya. 3 hari kemudian, Kai Jian berkumpul di luar kota.
Bukankah itu hari ini? Jika demikian, maka aku akan memukulmu sekaligus. Dengan itu, Murong Yu melemparkan Tong King ke dunia Hetu Luoshu, dan kemudian merobek kekosongan dengan tangan kosongnya, melangkah ke dalam kekosongan dengan satu kaki, dan menghilang. Di luar kota Keijian, para pengendali aliansi abadi dan Shenmeng masih saling berhadapan, satu persatu dengan mata besar dan mata kecil. Ji mengira itu adalah Tong King dan yang lainnya yang ingin menelan para dewa dan harta karun di kuburan suci. Namun, Luran dan yang lainnya bertekad untuk tidak menceritakan kisah bahwa Tong King mungkin telah jatuh. Berbicara, mungkin saja Ji mendapatkan keilahian di gundukan suci, dan kemudian mereka akan mati tanpa berkata-kata. Dan jika Anda tidak mengatakannya, jika Ji tidak memiliki keilahian, mereka masih termasuk yang terbaik, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tentu saja, mereka masih akan memiliki batasan umur. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala mereka tiba-tiba retak, dan kemudian sesosok melangkah keluar dari kekosongan. Murong Yu, untuk pertama kalinya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Terutama ekspresi Luran dan yang lainnya bahkan lebih menarik. Awalnya, mereka mengira bahwa Murong Yu dan Tong King telah mati bersama. Tetapi sekarang Murong Yu muncul, tetapi tidak ada tanda-tanda Tong King. Perasaan buruk muncul di hati ketiga Luran. Mungkinkah Tong King dibunuh oleh Murong Yu? Jika demikian, mereka dalam bahaya. Halo semuanya, sudah lama sekali. Kalian semua berkumpul di sini, apakah kalian benar-benar sedang mendiskusikan cara menghancurkan alam pemahaman Huaxiaku? Begitu Murong Yu Fang keluar, dia tersenyum pada orang-orang di bawah. Mendengar ini, Ji dan yang lainnya semua terkejut, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Mereka menyerang orang-orang dari alam kultivasi Huaxia. Mereka hanya tahu tentang itu. Bagaimana mungkin Murong Yu tahu? Ketiga Luran tercengang, mereka semua mengira bahwa Murong Yu tahu bahwa itu karena Tong King telah mengkhianati mereka. Mungkinkah Tong King bekerja sama dengan Murong Yu? Dalam sekejap, Ji dan yang lainnya menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, dan hampir menembak. Namun, Murong Yu tidak terpengaruh sama sekali. Pada titik aura pembunuh ini, auranya tidak akan memengaruhinya sama sekali. Aku melihatnya melangkah turun dari kehampaan tanpa ada seorang pun di sampingnya, dan akhirnya muncul di tengah-tengah Ji, Luran, dan yang lainnya. Posisi ini, jika Ji dan Luran menyerang, akan menjadi posisi terbaik. Dasar idiot. Luran dan yang lainnya semua menatap Murong Yu dengan mata idiot. Mereka merasa bahwa Murong Yu baru saja mati sendiri. Sebenarnya, Murong Yu benar-benar tidak tahu betapa tidak menguntungkan posisinya baginya. Sebenarnya, dia adalah orang yang berani dalam seni sekolah menengah, dengan kata lain, dia yakin bahwa semua orang ini akan ditekan olehnya. Melihat ilmu pedangmu, kamu pasti ragu mengapa aku tahu rencanamu. Murong Yu tersenyum tipis, dan dengan sebuah pikiran, Tong King muncul di depan mereka. Murong Yu, lepaskan aku, jangan bunuh aku. Saat dia keluar, Tong King tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia telah dibunuh oleh Murong Yu sebelum dia keluar. Namun, Tong King segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di depannya. Ji, Luran, dan yang lainnya semua ada di sini. Pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata Tong King. Namun pada akhirnya dia menatap Murong Yu dengan ekspresi memohon di wajahnya. Karena dia tahu bahwa selama Murong Yu bersedia, dia akan sepenuhnya dimusnahkan, bahkan jika Ji Luran dan yang lainnya bekerja sama, Murong Yu tidak dapat dihentikan. Namun, penampilan Tong King mengejutkan Jiang Ji dan yang lainnya. Tong King, apakah kamu gila? Kamu memohon belas kasihan anak ini. Kamu hanya kehilangan wajah Dewa Semu. Tuan Sui meraung, wajahnya penuh amarah dan penghinaan. Yang lain juga acuh tak acuh, menatap Tong King dengan bingung. Mereka semua mengungkapkan ketidakpahaman mereka. Mengapa Tong King memohon belas kasihan Murong Yu? Memohon belas kasihan Murong Yu dalam kapasitas mereka. Setelah ini terjadi, apakah mereka masih memiliki wajah untuk berada di dunia abadi? Kekuatanmu telah menembus lagi, dan Kaisar Abadi memiliki kekuatan Dewa Semu di tahap awal. Sekarang, di tahap akhir Kaisar Abadi, kekuatanmu telah mencapai tahap apa? Kebetulan saja aku ingin memasuki alam Huaxia, dan hanya kaulah rintangannya. Serahkan saja padaku. Ji,
yang terdiam sejak Murong Yu muncul, tiba-tiba menghela napas dingin, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya yang besar, langsung meraih Murong Yu. Itu sebenarnya akan membunuh Murong Yu dengan satu pukulan. Murong Yu adalah kunci untuk memasuki alam pemahaman Huaxia. Selama Murong Yu terbunuh, satu-satunya rintangan bagi mereka untuk memasuki alam pemahaman Huaxia akan hilang. Ketiga Luran juga mengetahui kebenaran ini, meskipun penampilan Tong Qing membuat mereka sedikit terkejut, marah, dan bahkan bingung. Namun, ketika Ji menembak, mereka juga melakukannya. Tiba-tiba, keempat pembangkit tenaga listrik itu semuanya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyerang Murong Yu dari udara, mencoba membunuhnya di luar kota Kaijian. Melihat ini, mata Tong Qing berkilat jijik. Seorang dewa dalam tubuh berkata, dan dia mundur dengan kasar. Dia tahu betul kekuatan Murong Yu. Tampaknya Ji dan yang lainnya juga sangat kuat, tetapi mereka jelas bukan lawan Murong Yu. Kamu benar-benar melakukannya, tidak peduli apa, aku akan menyelesaikanmu hari ini. Dunia abadi akan segera bersatu, dan aku akan menjadi penguasa dunia abadi. Kata Murong Yu ringan, dan melesatkannya dengan telapak tangan. Boom, 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 boom. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, hanya satu pukulan telapak tangan, tetapi hampir seketika menghancurkan serangan Ji dan yang lainnya, menghancurkan mereka menjadi debu. Pada saat yang sama, Murong Yu melakukan pukulan telapak tangan lagi, hampir pada saat yang sama pada keempat orang itu. Keempat Ji tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tertembak terbang keluar. Kekuatan yang luar biasa. Murong Yu, alam apa yang telah kamu capai? Keempat Ji terkejut. Bagaimanapun, mereka semua kuat di alam dewa semu, tetapi mereka sangat rentan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Murong Yu terbang ke udara, berdiri di langit, dan berkata dengan ringan, sekarang beri kau kesempatan, serahkan aku atau mati. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan dominasi. Wajah Ji berubah drastis. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa penampilan Tong Qing begitu aneh, dia bahkan memohon belas kasihan kepada seorang junior. Bukannya Tong Qing idiot, tetapi kekuatan Murong Yu benar-benar kuat. Saat yang kuat itu mematahkan kekuatan mereka berempat untuk membombardir bersama, dan tamparan yang kuat mengguncang mereka keluar dari empat pembangkit tenaga listrik teratas di dunia peri. Hanya saja, Murong Yu kuat karena memang kuat, tetapi mustahil untuk membuat mereka menyerah. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang unggul dan selalu berada di alam tertinggi di dunia peri. Bagaimana mereka bisa menyerah kepada orang lain? Bagaimana bisa menyerah kepada generasi yang lebih muda? Terutama Ji, dia adalah dewa. Meskipun dia adalah dewa yang jatuh, dia dulunya adalah dewa, dengan hati yang sombong seperti dewa. Menyerah kepada anak kecil yang bahkan tidak mencapai dewa. Ini sama sekali tidak mungkin. Kekuatanmu sangat kuat, tetapi kamu ingin kami menyerah. Ini tidak mungkin. Kami bukan Tong Qing. Master Istana Abadi Luran berkata dengan ringan. Saat berbicara, dia melirik Tong Qing, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia sangat tidak nyaman dengan penampilan Tong Qing. Dia jelas kuat, tetapi dia dengan rendah hati memohon belas kasihan generasi yang lebih muda, yang sungguh memalukan. Setelah mendengar ini, wajah Tong Qing tiba-tiba berubah. Namun, dia segera mencibir dalam hatinya. Karena dia adalah dewa semu yang telah selamat dari kesengsaraan. Selama dia mau, dia bisa terbang ke alam dewa. Dia sudah menjadi dewa. Hidupnya jauh lebih mulia daripada Luran dan yang lainnya. Jika dia tidak selamat dari malapetaka ilahi, mungkin dia lebih baik mati daripada menyerah. Tapi sekarang, selama dia melambung ke alam dewa, kekuatannya akan meroket, dan rentang hidupnya akan sangat meningkat. Apakah kamu ingin mati lagi? Masih belum diketahui siapa yang akan mati hari ini. Murong Yu, kamu kuat, tetapi apakah kamu pikir kamu adalah lawan yang bersatu dari begitu banyak dari kita? Ji mencibir dan mulai meningkatkan kekuatannya dengan panik. Sejumlah naga hantu muncul di atas kepalanya, dan dengan cepat melampaui jumlah 7 juta, mencapai 7,3 juta. 7,3 juta, tahap akhir Dewa Semu, seru Liu Bai. Wajahnya penuh dengan kengerian. Kekuatanmu telah meningkat. Ekspresi Tuan Sui agak jelek. Ketika dia berada di benua raja dan Ji lebih kuat dari mereka. Saat itu, tidak ada dari mereka yang menjadi lawan Ji.
Tentu saja, tidak mudah bagi Ji untuk membunuh mereka saat itu. Namun, hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Ji melampaui 7 juta, mencapai tahap Dewa Semu, dan kekuatannya benar-benar melampaui mereka. Sekarang, begitu mereka menghadapi Sang Ji, mereka masih bukan lawannya, dan mereka bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Ji Yu dapat membunuh mereka. Kekuatan 7,3 juta naga bumi. Tong Qing di kejauhan mencibir. Ketika dia baru saja melewati malapetaka ilahi, dia sudah memiliki hampir 8 juta naga bumi, yang pasti jauh lebih kuat dari Ji. Tapi bukankah itu ditembak oleh tamparan Murong Yu? Jika bukan karena Murong Yu yang tidak ingin membunuhnya, dia akan ditampar sampai mati oleh Murong Yu. Haha, kalau begitu, bunuh Murong Yu hari ini, lalu hancurkan alam kultivasi Huaxia, dan masuklah ke makam dewa. Tuan Sui tertawa terbahak-bahak, auranya membumbung tinggi, dan kekuatan naga bumi terus meledak. 6,9 juta. Auzu.com dapat memasuki keadaan pasca Dewa Semu dengan kekuatan 100.000 naga bumi. Meskipun tidak ada terobosan, tetapi itu juga merupakan kekuatan super. Pada saat yang sama, Liu Bei dan Lu Ran juga meledak dalam kekuatan. Keduanya mencapai lebih dari 6,9 juta dan mendekati 7 juta tanpa batas. Napas dari 4 kekuatan super meledak, dan langit yang bergejolak bergetar, itu benar-benar mengguncang bumi, dan situasinya berubah. Kekuatan-kekuatan Liga Dewa dan Aliansi Alam Abadi, yang berada di dekatnya, ditekan oleh aura mengerikan yang meletus dari mereka berempat. Bahkan kekuatan-kekuatan di alam Dewa Semu itu sama, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan keempatnya, momentum. Bahkan kota Keijian di kejauhan tampak bergetar, dan para dewa pun ketakutan. Hanya dalam beberapa bulan, kalian masing-masing telah membuat terobosan. Kalian pasti telah memperoleh banyak hal di benua Raja Dan. Namun, kalian malu untuk memanfaatkan kekuatan kalian. Karena kalian telah memilih untuk mati, maka aku akan memenuhi kalian. Namun, Murong Yu tidak takut, melangkah maju dan meledakkan dengan pukulan, menyelimuti keempat Ji, dan tiba-tiba meledakkan mereka hingga mati. Bunuh. Keempat Ji meraung, dan kekuatan kekerasan berubah menjadi serangan paling ganas, dan serangan terkuat langsung meledak. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak saling membombardir dengan ganas di tengah jalan, dan suara yang mengguncang bumi meletus dalam sekejap. Kekosongan itu terkoyak dalam sekejap. Mengejek. Dalam kehampaan, kekuatan yang dibombardir keempat Ji benar-benar rentan terhadap pukulan, dan terguncang menjadi bubuk ketika mereka menyentuhnya. Namun, kekuatan Murong Yu merobek ratusan juta kehampaan, mencekik Ji dan yang lainnya. Keempat Ji terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, serangan Murong Yu sudah tiba di depan mereka. Seketika, mereka meraung lagi, dan kekuatan jutaan naga bumi meledak sepenuhnya. Namun, semua perlawanan mereka sia-sia. Kekuatan yang meledak itu benar-benar tak tertahankan dan langsung dihancurkan oleh Murong Yu. Pada saat yang sama, kekuatan Murong Yu sudah ada di atas mereka. Mereka berempat menerima pukulan berat, dan seluruh tubuh mereka seolah-olah dihantam keras oleh gunung para dewa, dan mereka dibombardir oleh kekuatan yang kuat. Tiba-tiba, tubuh mereka berkedip-kedip dalam semua warna. Cahaya ilahi berkedip-kedip, tetapi mereka adalah harta pertahanan. Boom, boom. Harta karun di tubuh mereka begitu kuat sehingga mereka benar-benar memblokir serangan Murong Yu. Namun, meskipun begitu, mereka tetap terguncang. Kekuatan dahsyat itu mengguncang tubuh mereka hingga hampir hancur berkeping-keping. Mereka dibombardir lagi, dan kali ini mereka terluka, menyemburkan darah di udara. Kalian berhasil memblokir seranganku. Kalian tidak dianggap sia-sia. Murong Yu mencibir, dan menepuk dengan tangannya yang besar, menutupi langit dan langit, menutupi keempat orang Ji, lalu menepuk lagi. Boom, boom. Serangan Murong Yu tidak ada habisnya, dan Ji dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Dengan satu telapak tangan, Lu Ran dan yang lainnya terus menangis, dan darah menyembur di mulut mereka. Bahkan cahaya harta karun di tubuh mereka pun redup. Di sisi lain, Murong Yu tampak seperti berjalan-jalan di halaman yang santai, menembakkan telapak tangan demi telapak tangan, dengan sangat santai. Tampaknya Ji dan yang lainnya sama sekali tidak ada di mata. Faktanya, Murong Yu benar-benar seperti ini, dia tidak meledakkan semua kekuatannya. Kalau tidak,
Ji dan yang lainnya pasti sudah terbunuh olehnya sejak lama. Murong Yu, jangan terlalu menekan orang, kami tidak mudah diganggu. Jika kau mendesakku, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu. Tu Wan Sui meraung. Kekuatan sihir tak terbatas, melahap langit. Tu Wan Sui meraung, dan mulai melakukan gerakan pamungkas Sekte Iblis. Bayangan iblis terus-menerus meletus darinya, sinar cahaya hitam menyelimuti dunia, menenggelamkan dunia ke dalam malam yang gelap, dan kekuatan yang mengerikan ingin menelan semuanya saat ini, dan menelannya ke arah Murong Yu. Pergi. Pada saat yang sama, Guru Suci Gerbang Suci juga mengeluarkan gerakan pamungkas, akulah orang suci yang agung, di atas para dewa abadi, mendominasi segalanya, hidup dan mati dalam satu pikiran, para dewa abadi akan membunuh. Penguasa Istana Abadi, Luran, terdiam, dan juga menggunakan keterampilan pamungkas Istana Abadi, berubah menjadi Yang Mulia Abadi, ingin membunuh Yang Abadi dan menghancurkan para dewa. Setelah letusan pengetahuan, aura di tubuh mereka meroket, dan mereka sangat kuat, tetapi mereka lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hanya Ji yang tidak mengeluarkan ilmu. Melihat mereka semua telah meledak dengan jurus pamungkas mereka sendiri, Murong Yu langsung bersemangat. Alasan mengapa dia tidak langsung membunuh Ji dan yang lainnya adalah untuk memaksa mereka meledak dengan ilmu. Dia ingin melihat apakah kekuatannya dapat memblokir serangan terkuat mereka. Bagaimanapun, Murong Yu akan naik ke alam dewa, tetapi seberapa kuatkah dewa? Murong Yu tidak tahu, tetapi yang harus dia lakukan hanyalah membuat dirinya lebih kuat. Dan ketiga Luran melancarkan serangan terkuat, meskipun tidak sebagus dewa tingkat terendah, tetapi tidak jauh. Jika dia dapat memblokir serangan ketiganya, maka bahkan setelah dia terbang ke para dewa, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung.